Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Guna Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Sociopreneurship. Studi kasus pada usaha dapur Tante Atik. Di sini saya sendiri, yaitu Nisa Aulia Salsabila, dan rekan saya, Rizka Amelia Putri Damayanti dan Sheila Febriani Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pendahuluan. Sociopreneurship atau yang biasa disebut social entrepreneurship adalah salah satu strategi yang mampu diterapkan sebagai modal pemberdayaan sosial di pedesaan. Tentunya untuk memecahkan permasalahan sosial dengan melibatkan prinsip kewirausahaan sebagai dasar dalam mengelola, menciptakan, dan menata sebuah usaha guna mencapai tujuan sosial. Jadi dengan adanya sociopreneurship ini, mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat dan membantu memajukan desanya. Next. Dalam hal kajian pustaka, di sini kami menjelaskan yang pertama strategi pengembangan usaha. Strategi adalah penempatan misi perusahaan, penempatan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Pada prinsipnya, strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi, yaitu yang pertama strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis. Penjelasan yang kedua yaitu adanya konsep pengembangan usaha. Strategi pengembangan usaha adalah bakal tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak dalam pengembangan usaha untuk merealisasikannya. Di samping itu, strategi pengembangan juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama 5 tahun. Oleh karena itu, sifat strategi pengembangan adalah berorientasi ke masa depan. Penjelasan yang ketiga yaitu adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuatkan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Yang keempat yaitu pendekatan sociopreneurship. Sociopreneurship ialah kewirausahaan berbasis sosial. Perbedaan mendasar antara sociopreneurship dan entrepreneurship adalah pada siapa yang akan menerima manfaatnya. Sociopreneurship ini menjadi sangat penting mengingat keuntungan yang diperoleh bukan hanya untuk kepentingan individu saja, namun lebih ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Selanjutnya. Nah, metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif jenis data, yaitu dengan wawancara terhadap narasumber Tante Ati sebagai pemilik dapur Tante Ati. Lalu analisis datanya yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan strategi pengembangan usaha dapur Tante Hatik. Yang pertama yaitu adanya strategi promosi. Strategi pemasaran atau promosi yang digunakan UMKM dapur Tante Atik ini dalam menciptakan nilai tambah di mata pelanggan serta membangun hubungan antara pebisnis dan konsumen yang loyal sangat diperlukan dan dikembangkan dengan maksimal. Menurut hasil wawancara kami, ada pun langkah-langkah dalam strategi pemasaran dapur Tante Atik. Yang pertama, adanya segmentasi pasar, adanya penetapan target pasar, yang ketiga posisi pasar, adanya pembaharuan pemasaran dalam hal promosi, dan adanya nilai dari dapur Tante Atik yang menambah daya tarik banyak pelanggan. Yang kedua, hasil dari pembahasan kami yaitu adanya daya saing. Di samping penjualan yang dilakukan secara offline, dapur Antatik juga memaksimalkan teknologi yang ada seperti penjualan secara online melalui aplikasi Grab dan Gojek. Upaya lainnya yaitu mengikuti perkembangan tren. Dengan mengikuti perkembangan tren, akan dapat selalu menyediakan kebutuhan yang berubah-ubah sehingga usaha kuliner dapur Tante Atik ini akan selalu relevan dan terus dicari oleh konsumen. Yang ketiga yaitu penerapan sociopreneurship pada usaha dapur Tante Atik. Peran sociopreneurship untuk pengembangan usaha dapur Tante Atik yang memiliki manfaat untuk banyak orang, seperti memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Dapur Tante Atik ini juga mengajak masyarakat desa secara bersama-sama berkolaborasi dalam kegiatan usaha yang kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat membantu
ekonomi masyarakat. Nah, sekian pembahasan dari kami. Maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.